Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan pembahasan kita, yakni kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Pada kesempatan sebelumnya kita membahas yakni tentang bab wajibnya silaturrahim. Bab wajibnya silaturrahim. Dan telah kita jelaskan ya mas kalian pada bab yang ke-25 ini tentang silaturrahim, yaitu menyambung hubungan dengan orang yang memiliki hubungan nasab ya. Makanya tingkatan silaturahim itu berbeda-beda. Hal ini juga berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din. Dan orang-orang yang memiliki hubungan rahim itu sebagian dari mereka itu lebih utama dibandingkan dengan lain. Satu sama lain ya. Mereka lebih utama dibandingkan dengan satu sama lain. Sehingga jemaah sekalian, dalam silaturahim itu ada orang-orang yang lebih diutamakan ya, dibandingkan dengan yang lain dari karib kerabat itu. Seperti misalnya yang paling tertinggi adalah ibu dan ayah ya. Maka mereka lebih didahulukan dalam menyambung hubungan tali kekerabatan dibandingkan dengan kerabat-kerabat yang lain. Jadi ingat, seperti dalam surah Al-Anfal ayat 75, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din. Dan orang-orang yang memiliki hubungan rahim ya, hubungan kekeluargaan atau tali kekerabatan, itu sebagian mereka lebih utama dibandingkan dengan yang lain ya, satu sama lain. Dan kita sebutkan hadis yang ke-47 pada kesempatan sebelumnya, yaitu adalah hadis di sini dikatakan, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Musa bin Ismail, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Domdom ibnu Amr ya, Al-Hanafi, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Kulaib bin Manfa'ah, dia berkata kakekku berkata, ya Rasulullah, ya, kepada siapakah aku berbuat kebaikan? Maka Nabi SAW dalam hadis itu mengatakan, ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka alladhi yali wajibun wa rahimun mausulatun, yaitu ibumu, ayahmu, saudari dan saudaramu, kerabatmu ya, atau dan kerabatmu yang berikutnya. Itu adalah merupakan hak yang wajib dan tali kekerabatan yang wajib untuk disambung.
Dan kita sebutkan dari sisi sanad bahwasanya sebagian ulama ada yang mengatakan hadis ini dhaif ya. Namun pesan inti yang ada dalam hadis ini adalah berbuat atau menyambung tali kekerabatan. Ini berbuat kebajikan kepada orang-orang yang memiliki hubungan tali kerabat. Dan itu memang berdasarkan ayat yang telah kita baca tadi dalam surah Al-Anfal ayat 75. Kemudian kita juga sampaikan tentang hadis yang ke-48, yaitu tafsir tentang wa anzir ashiratakal aqrabin, atau bukan tafsir ini cuma hadis Abu Hurairah, yakni tatkala turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin ya bani Ka'ab ibn Lu'ay anqidhu anfusakum minan nar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika turun ayat surah Asy-Syu'ara ayat 214 wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu memanggil atau menyeru kerabat-kerabat beliau. Kata beliau, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah diri-diri kalian dari neraka. Lalu beliau sebutkan, ya Bani Abdi Manaf, anqidhu anfusakum minan nar, ya Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar, ya Bani Abdul Manaf, ya Bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar. Disebutkan di situ kerabat-kerabat beliau. Kemudian ya Fatimatu binta Muhammadin, anqidhi nafsaki minan nar, fa inni la amliku laki minallahi syai'a ghaira anna lakum rahiman sa'abulluhuma bibilaliha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku tidaklah kuasa menahan azab Allah apabila ingin mengadab engkau. Akan tetapi kalian memiliki hubungan rahim. Saya akan menyambung hubungan baik dengan kalian di dunia, namun saya tidaklah bisa mencegah azab Allah apabila menimpa kalian. Makanya para ulama juga menjelaskan, jemaah sekalian, dari hadis ini menunjukkan perintah ya untuk memberikan peringatan kepada karib kerabat, ya, memberikan peringatan kepada karib kerabat, ya, berdasarkan hadis ini, dan juga itu adalah merupakan bentuk silaturahim, ya, yakni dengan cara memberikan peringatan kepada mereka agar mereka selamat dari azab neraka. Dan wallahu ta'ala alam, kalau seandainya kita ingin menggali tafsir dari ayat tersebut, ya, maka yang disebutkan ashiratakal aqrabin, karib kerabat, itu adalah seperti urutan-urutan kerabat, ya, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di antaranya di situ adalah di antara kerabat-kerabat beliau dari kalangan Bani Abdi Manaf, Bani Hashim, dan Bani Abdul Muttalib. Lalu kemudian anak beliau sendiri, yakni putri beliau Fatimah. Dan ini juga semua ini adalah merupakan karib kerabat, ashiratakal aqrabin. Lalu kita sebutkan bab yang ke-26, yaitu tentang babun silaturahim, bab pembahasan tentang silaturahim. Lalu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menyampaikan hadis yang ke-49, yaitu hadis dari Abi Ayyub Al-Ansari, bahwasanya seorang A'rabi, ya, menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di tengah perjalanan beliau. Lalu orang itu, ya, orang A'rabi ini kepadaku tentang sesuatu yang bisa mendekatkan aku dengan surga dan menjauhkanku dari neraka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu pun, dan engkau mendirikan sholat serta menunaikan zakat dan menyambung tali kekerabatan, ya, silaturahim.
Dan ini menunjukkan bahwasanya silaturahim itu dapat menyelamatkan manusia dari azab neraka dan memudahkannya untuk masuk ke dalam surga. Lalu hadis yang ke-50 yang telah kita sebutkan pula, yaitu hadis dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah menciptakan makhluk, ya, tatkala Allah selesai dari menciptakannya tersebut, maka rahim pun berdiri. Ya, khalaqallahu al-khalqa falamma faragha minhu qamatir rahimu. Allah menciptakan makhluk, maka tatkala Allah telah menyelesaikan penciptaannya tersebut, maka rahim pun berdiri. Faqala mah, maka Allah pun berfirman, mah, ada apa dengan engkau? Maka rahim, ya, qalat, rahim itu berkata, hadza maqamul, ini adalah saatnya, ya, orang meminta perlindungan kepada engkau dari diputus, ya, kata rahim. Maka Allah pada saat itu berfirman, ala tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Apakah engkau ridha, ya, aku menyambung siapapun yang menyambung engkau, dan aku memutus siapapun yang memutusmu? Qalat, maka rahim itu pun mengatakan, bala ya Rabbi, ya, tentu wahai Rabbku. Qala fadzaliki laki. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah untukmu. Summa qala Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah mengatakan, iqra'u in syi'tum, bacalah oleh kalian jikalau kalian mau, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ini surah Muhammad ayat 22. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka apakah sekiranya engkau kuasa, ya, apabila kalian itu merusak, ya, mengadakan kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, lalu kalian memutus hubungan kekeluargaan. Dan sebenarnya lanjutan dari ayat itu, ya, adalah ulaikal ladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah laknat, lalu Allah tulikan mereka dan Allah butakan mereka. Allah butakan mata mereka atau pandangan mereka. Kita telah sebutkan itu. Kemudian hadis yang ke-51 pula telah kita sebutkan, yaitu tafsir, ya. Ini tentang surah Al-Isra ayat 26. Disebutkan di situ dari Ibnu Abbas, wa atil qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabila. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili. Ya, itu yang betul. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili. Ya. Di sebelumnya dibaca wa ibnas sabila, itu keliru, yang betul adalah wa ibnas sabili. Dan tunaikanlah kepada karib kerabat itu haknya, dan juga kepada orang-orang miskin dan ibnu sabil. Ini orang-orang yang habis bekalnya ketika di tengah perjalanan. Ini orang-orang yang mengadakan perjalanan lalu habis bekalnya itu di tengah perjalanan. Itu adalah ibnu sabil, sehingga dia tidak memiliki biaya, ya, untuk balik pulang atau menuju tempat. Itu adalah ibnu sabil. Qala, maka Ibnu Abbas mengatakan, bada'a fa'amarahu bi aujabi al-huquqi, maka Allah memerintahkan hak yang paling wajib, wadallahu ala afdalil a'mal, dan menunjukkan atas amalan yang paling utama, in kana indahu syai', apabila dia memiliki sesuatu, ini memiliki harta. Ya. Kalau seandainya memiliki harta, maka tunaikanlah kepada mereka-mereka ini, agar mereka memperoleh haknya. Faqala, kemudian Allah berfirman, wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabila.
atau wabnas sabili, wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili. Wa 'allamahu idza lam yakun indahu syai' kaifa yaqul, apabila, ya, kata Ibnu Abbas, dan Allah juga mengajarkan apabila seseorang tidak memiliki sesuatu pun, tidak memiliki harta, kaifa yaqul, bagaimana firman Allah? Faqala, maka Allah berfirman, wa in tu'ridanna anhu mubtigha'a rahmatin mir rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Dan jikalau engkau berpaling dari mereka karena mengharapkan rahmat dari Rabbmu yang engkau harapkan, maka ucapkanlah kepada mereka perkataan yang lemah lembut. Maksudnya qaulan maisura, yaitu idatan hasanatan ka'annahu qad kana wa la'allahu an yakuna insyaallah, yaitu janji yang bagus, ya, janji yang bagus yang seakan-akan pasti akan terjadi atau seakan-akan telah terjadi, ya. Wa la'allahu an yakuna insyaallah, dan dengan harapan akan terjadi insyaallah, ya, jikalau Allah menghendaki. Jadi ketika seseorang misalnya dia tidak memiliki harta, namun dia ingin berbuat baik kepada orang-orang tadi itu, maka berikanlah janji yang meyakinkan agar mereka hatinya tenang. Janganlah mereka ini dibuat pesimis, ya. Jadi kalau seandainya kita tidak bisa memberikan harta kepada orang-orang ini, berjanjilah bahwasanya akan memberikan harta kepada mereka. Kalau seandainya memang harus pergi dulu lalu mencari harta, ya. Sehingga mereka pun yakin dan optimis, ya, bahwasanya mereka juga akan mendapatkan harta tersebut. Lalu wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika la tu'ti syai'an, dan janganlah engkau meletakkan tanganmu itu terbelenggu di lehermu, la tu'ti syai'an, yaitu engkau tidak mau memberikan sesuatu pun. Maksudnya di situ adalah larangan untuk bakhil, larangan pelit, ya, larangan untuk pelit. Janganlah engkau jadikan tanganmu itu terbelenggu di lehermu. Yani engkau tidak mau memberikan sesuatu pun, ya, dilarang oleh Allah. Wala tabsutha kullal basti, dan janganlah engkau bentangkan tanganmu itu sebentang-bentangnya. Tu'ti ma indaka, ya, maksudnya di situ adalah engkau memberikan segala sesuatu yang engkau miliki. Fataq'uda maluman, lalu engkau pun duduk dalam kondisi tercela. Yani maksudnya yalumuka man ya'tika ba'du, ya, yang membuatmu dicela oleh orang-orang yang datang kepadamu setelah itu, karena telah tidak memiliki sesuatu pun sehingga menjadi sudah miskin, ya, sehingga orang-orang pun mencela. Maka ini dilarang oleh Allah, jangan sampai demikian. Ini menyerahkan semua harta yang dimiliki sehingga menjadi hina dan tercela, ya. Wala yajidu indaka syai'an, dan engkau tidak memiliki sesuatu pun, ya. Ini wala yajidu indaka syai'an, ya. Orang-orang tidak menemui harta sedikit pun pada dirimu. Lalu mahsuran, menyesal, ya, fataq'udu maluman mahsura, sehingga engkau pun duduk dalam kondisi dan menyesal. Qala, ini kata Ibnu Abbas, qad hassaraka man qad a'taitahu, yaitu engkau telah dibuat menyesal oleh orang yang telah engkau beri tadi. Jadi ini dilarang, jemaah sekalian, kalau seandainya kita memberikan harta yang kita miliki semuanya kepada orang lain, ya, sehingga kita menjadi orang yang miskin misalnya, tidak memiliki apa-apa, ya, lalu akhirnya menyesal karena perbuatan kita sendiri. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana caranya? Hendaknya seseorang itu ya pertengahan. Ya, jadi pertengahan, jangan terlalu pelit dan juga jangan terlalu longgar dalam memberi, ya, namun pertengahan saja. Nah, kita telah sebutkan, jemaah sekalian, bahwasanya derajat hadis ini adalah dhaif, namun perkataan para ulama tafsir tentang ayat ini yang kita baca tadi itu, ini surah Al-Isra ayat 26
sampai ayat 29 ya. Maka mirip sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dalam hadis ini. Jadi ingat, derajat hadis ini memang dhaif. Namun para ulama tafsir menyampaikan tafsir tentang ayat ini sangat sejalur ya, semakna sekali dengan apa yang disampaikan dengan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dalam hadis ini. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita jemaah sekalian, yaitu bab yang ke-27. Dikatakan di sini babu fadli silaturrahimi atau babu fadli silatirrahimi. Bab pembahasan tentang keutamaan menyambung tali kekerabatan. Bab pembahasan tentang keutamaan silaturahim. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ya, dalam hadis yang ke-52, haddatsana Muhammad ibnu Abdullah qala haddatsana ibnu Abi Hazim anil Ala an Abi Hurairah qala ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'un wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa yajhaluna alayya wa ahlumu anhum. Qala la in kana kama taqulu ka'annama tusiffuhumul malla wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dzalika. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Ubaidillah. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ibnu Abi Hazim dari Al-Ala, dari bapaknya, ya, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Ya, dari Al-Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia pun berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kerabat. Aku menyambung hubungan baik dengan mereka. Namun, mereka memutus hubungan baik denganku. Jadi aku menyambung hubungan dengan mereka, menyambung silaturahim, ya, menyambung tali kekerabatan dengan mereka, namun mereka memutusnya. Wa usinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka buruk kepadaku. Wa yajhaluna alayya wa ahlumu anhum. Dan mereka pun berlaku bodoh terhadapku, wa ahlumu anhum. Namun aku menerima dan memaafkan kesalahan mereka. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la in kana kama taqulu ka'annama tusiffuhumul malla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya yang demikian itu terjadi sebagaimana yang engkau ceritakan tadi, maka seakan-akan engkau telah melemparkan bara api yang panas kepada mereka. Ya. Kalau seandainya itu memang terjadi seperti yang engkau ceritakan tadi, maka yang demikian itu adalah seperti engkau telah melempari mereka dengan bara api yang panas. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dzalika. Dan senantiasa bersamamu itu ada pertolongan dari Allah atas mereka setelah kau dalam kondisi seperti itu, ya. Dan senantiasa bersamamu, ya, dan senantiasa bersamamu itu ada pertolongan dari Allah atas engkau
dalam kondisi seperti itu. Ya. Baik, jadi jamaah sekalian, dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya ada seseorang yang dia itu selalu berbuat baik kepada karib kerabatnya, selalu melakukan hal yang terbaik, selalu melakukan kebajikan, menyambung silaturahim, menghormati mereka, ya, kepada karib kerabatnya ini. Namun ternyata karib kerabatnya tersebut tidak membalasnya dengan kebaikan. Orang tadi menyambung kebaikan dengan karib kerabatnya tersebut, namun mereka ternyata memutusnya, tidak mau menyambung tali kekerabatan dengan orang ini. Jadi kebaikan dibalas dengan keburukan. Makanya dikatakan di sini, ya, saya berbuat baik kepada mereka, namun mereka berlaku jahat kepadaku. Dan mereka pun berlaku bodoh kepadaku. Namun aku pun sabar, menerima dan memaafkan mereka. Ya, wa yajhaluna alayya, jamaah sekalian, wa yajhaluna alayya, bersikap bodoh di situ kata para ulama, ya, yaitu dengan cara mencaci maki, ya, marah dan bersikap kasar. Jadi kerabatnya tersebut kepada orang ini, ya, selalu mencaci makinya, mengejeknya, berkata kasar, marah, ya. Intinya melakukan keburukan. Mereka ini dengan kebaikan, sabar, menerima, ya. Intinya berlaku lapang terhadap perbuatan mereka ini, bersabar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la in kana kama taqulu ka annama tusifuhumul malla. Kalau seandainya memang yang demikian itu terjadi sebagaimana yang engkau ceritakan tadi itu, maka seakan-akan engkau telah melempari mereka dengan bara api yang panas. Anda lihat misalnya dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan. Kata beliau di situ, maksud dari tusifuhumul malla, ya, tusifuhumul malla, ini adalah tashbihun lima yalhaquhum minal alami bima yalhaqu akilur ramadi al-harri minal alami wala syai'a ala hadzal muhsini. Kata beliau di sini, ini adalah perumpamaan, ya, tadi dikatakan melempari mereka itu dengan bara api yang panas. Ini adalah perumpamaan untuk derita yang mereka rasakan seperti yang diderita, ya, oleh orang yang memakan bara api yang panas. Ini adalah merupakan perumpamaan terhadap derita yang mereka rasakan seperti derita orang yang memakan bara api yang wala syai'a ala hadzal muhsini, dan ini tidak membahayakan bagi orang yang berbuat baik tadi. Jadi jamaah sekalian, kalau seandainya ada orang yang berbuat jahat kepada kita, lalu kita berbuat baik kepada mereka, ya, kejahatan mereka kita balas dengan kebaikan kepada mereka, maka sebenarnya perbuatan kita ini seakan-akan telah membuat mereka menderita. Seakan-akan mereka ini memakan bara api yang sangat panas. Makanya dikatakan di sini, bal yanaluhum al-ismu al-azimu fi qati'atihi wa idkhalihim al-adha alaihi. Bahkan mereka akan memperoleh dosa yang besar disebabkan mereka telah memutus tali kekerabatan tersebut, dan mereka akan terus-menerus mendapatkan kepedihan, ya. Mereka akan mendapatkan dosa yang sangat besar karena mereka telah memutus tali kekerabatan tersebut. Dan kalau kita berbuat baik kepada mereka dengan istiqomah, ya, terus-menerus berbuat baik kepada mereka, maka itu sama saja seperti kita juga terus-menerus menyakiti mereka.
Jadi intinya jemaah sekalian, orang yang berbuat jahat kepada kita, sedangkan kita berbuat baik kepada mereka, itu mereka ini telah menyakiti diri mereka sendiri. Sebenarnya, lain kita membalas mereka dengan kejahatan pula. Maka ini justru malah bisa saja membuat mereka semakin senang dengan perbuatan kita, karena mereka tahu bahwasanya kita telah tersakiti. Kita berarti tidak sabar. Dan mereka akan senang dengan perbuatan kita itu, karena mereka tahu bahwasanya kita telah menderita. Namun kalau kita misalnya tetap bersabar, tetap berbuat baik kepada mereka, maka itu justru malah membuat mereka itu semakin tersakiti. Membuat mereka itu semakin merasa kecewa dengan perbuatan mereka sendiri. Nah, sebagian ulama, makanya ada yang mengatakan, makna dari tusifuhumul malla tadi, engkau telah melempari mereka itu dengan bara api yang sangat panas, maka sebagian ulama, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, maksud dari perkataan itu adalah annaka bil ihsani ilaihim wa tuhaqqiruhum fi anfusihim likasrati ihsanika wa qabihi fi'lihim minal khizi wal haqarati inda anfusihim kaman yusaffu al mal. Makna dari perkataan itu adalah bahwasanya engkau dengan kebaikanmu kepada mereka itu telah menghinakan mereka, telah membuat mereka itu rendah. Engkau telah merendahkan mereka karena engkau terus-menerus berbuat baik kepada mereka. Sedangkan mereka terus-menerus melakukan keburukan. Dan yang demikian itu adalah merupakan kehinaan dan kerendahan bagi mereka. Kama yus'al mallu, seperti orang yang dilempari oleh bara api. Jadi kalau seandainya kita terus berbuat baik kepada mereka, maka mereka justru akan semakin rendah. Mereka akan semakin terhinakan. Kalau seandainya kita membalas keburukan mereka itu dengan kebaikan, ya, justru mereka sendiri yang akan rendah. Mereka sendiri yang akan hina. Ya. Dan sebagian ulama yang lain, wakila, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, sebagian ulama yang lain ada yang mengatakan, dzalikal ladzi yaqulunahu min ihsanika kalmal yuhriqu ahsya'ahum, ya. Kalmal yuhriqu ahsya'ahum. Yang demikian itu adalah kalladzi yaqulunahu min ihsanika, seperti sesuatu yang mereka makan, ya, seperti sesuatu yang mereka makan dari kebaikanmu tersebut, kalmal, seperti bara api, yuhriqu ahsya'ahum, yang membakar isi perut mereka. Jadi kalau seandainya jamaah sekalian kita terus berbuat baik kepada kita itu, maka seakan-akan mereka itu telah memakan bara api yang mereka masukkan ke dalam perut mereka, sehingga api tersebut membakar semua isi perut mereka. Jadi ini jamaah sekalian disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang intinya adalah orang yang terus berbuat jahat kepada orang lain, kalau seandainya dibalas dengan kebaikan oleh orang yang menjadi korban ini, korban kejahatan mereka, maka orang yang berbuat jahat ini, mereka sebenarnya telah merendahkan diri mereka sendiri dan membuat mereka itu hina, membuat mereka menderita, ya, membuat diri mereka itu menderita, dan bahkan mereka akan mendapatkan dosa besar karena perbuatan mereka tersebut. Ini yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah itu.
Kemudian wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim, dan senantiasa bersamamu itu ada pertolongan dari Allah atas mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala, ya, artinya adalah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong si korban ini. Selama dia itu terus-menerus bersabar, menerima, ya, dan lapang, ya, dalam menerima gangguan mereka, tidak membalas mereka dengan keburukan pula, maka orang ini akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama terus-menerus membalas keburukan itu dengan kebaikan. Baik, kemudian faedah yang bisa terambil dari hadis ini jemaah sekalian, yaitu adalah yang pertama, al-aslu fit ta'amul baina dzawil ahsan was-sabru wa talabul ma'adzir. Wala yakunu muamalatul akhdhi wal ata'i hadza laisa baina dzawil arhami. Faedah yang bisa terambil dari hadis ini diantaranya adalah yang pertama, kata beliau, ya, kata syarih di sini, pensyarah, hukum asalnya dalam bermuamalah kepada orang-orang yang memiliki hubungan karib kerabat adalah dengan al-ihsan, yakni berbuat baik kepada mereka, dan juga sabar dalam menerima gangguan-gangguan mereka dan kekurangan-kekurangan mereka, wa talabul ma'adzir, dan juga mencari-cari uzur kepada mereka. Jadi kalau seandainya mereka terus-menerus berbuat salah kepada kita misalnya, ya, padahal mereka itu adalah karib kerabat kita, maka hukum asalnya adalah kita terus bersabar, ya, terhadap sikap mereka tersebut, kita terima dengan lapang, dan bahkan kita balas mereka dengan kebaikan. Ya, terus kita itu mencari uzur atas kekurangan-kekurangan mereka ini. Maka jemaah sekalian, ini sangat luar biasa sekali, ya, akhlak yang diajarkan di dalam agama kita ini, ya, sangat mulia sekali. Kalau seandainya kita balas mereka itu dengan kejahatan pula, maka yang terjadi bukanlah maslahat. Mereka pun rugi, sebagaimana si korban ini pun juga rugi. Ya. Mereka rugi, si korban pun juga rugi kalau seandainya sama-sama saling membalas dengan keburukan. Makanya dikatakan di sini, wala yakunu muamalatul akhdhi wal ata'. Dan cara muamalah dengan mereka ini bukan dengan saling membalas dengan keburukan, ya. Kurang lebihnya maknanya demikian. Wallahu a'lam. Jadi kalau seandainya ada orang berbuat jahat padahal mereka itu adalah karib kerabat kita misalnya, ya, maka pada asalnya bukan dengan juga dibalas dengan keburukan, ya. Hadza laisa baina dzawil arhami, ini bukan akhlak, ya, yang sepatutnya dilakukan antara orang-orang yang memiliki hubungan karib kerabat. Jadi kalau seandainya dibalas dengan kebaikan, ya, maka di situ orang menjadi korban pun akan memperoleh kebaikan di situ. Ya, yang menjadi korban maka akan memperoleh kebaikan. Dan bisa saja jemaah sekalian nanti orang yang terus berbuat jahat itu akan malu dan akhirnya berhenti dari perbuatan mereka. Ya, orang yang berbuat jahat itu akan malu dengan perbuatannya tersebut, akhirnya mereka akan berhenti dari perbuatannya, dan ini akan berujung kepada maslahat. Namun kalau seandainya dibalas juga dengan kejahatan, maka mereka akan terus melakukan kejahatan yang sama, dan bahkan bisa saja mereka akan lebih parah dari sebelumnya, dan ini bukanlah maslahat. Jadi yang maslahat sebenarnya adalah dengan dibalas, ya, keburukan mereka itu dengan kebaikan. Lalu faedah yang berikutnya, intisalu amrillahi sababu aunillahi wa ta'yidihi wa taufiqihi wa la yazalu ma'aka minallahi dhahir. Kata syarih di sini faedah yang kedua, yaitu melaksanakan perintah Allah adalah sebab memperoleh pertolongan dari Allah, serta memperoleh ta'yid, ini pengukuhan dari Allah, dan juga taufik, ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dalam hadis tadi itu, ya,
wala yazalu ma'aka minallahi dhahir. Kata Nabi SAW kepada si korban tadi itu, dan senantiasa bersamamu itu ada pertolongan dari Allah. Menyambung tali kekerabatan dan berbuat ihsan kepada kerabat, berbuat baik kepada kerabat, itu adalah perintah dalam agama kita ini. Perintah dari Allah, perintah dari Nabi SAW untuk menyambung tali kekerabatan dan juga berbuat baik kepada karib kerabat. Maka kalau seandainya seseorang melakukan yang demikian ini, melaksanakan perintah Allah untuk menyambung tali kekerabatan atau yang semisalnya, maka orang ini akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang melakukannya ini akan terus-menerus mendapatkan pertolongan dari Allah karena dia melaksanakan perintah Allah. Dan ingatlah bahwasanya pertolongan itu datangnya dari Allah. Maka kita meminta pertolongan itu kepada Allah adalah dengan melaksanakan perintah Allah. Makanya mengharapkan pertolongan dari Allah itu bukan dengan cara bermaksiat kepada Allah. Apalagi sampai meninggalkan kewajiban ya. Apalagi sampai misalnya tadi itu melanggar syariat dengan memutus tali kekerabatan. Bukan dengan cara demikian agar orang itu memperoleh pertolongan. Ingatlah bahwasanya pertolongan itu datangnya dari Allah, sehingga cara untuk memperolehnya adalah dengan melaksanakan semua perintah Allah. Bukan dengan bermaksiat kepada Allah. Lalu faedah yang berikutnya, yaitu qati'atur rahimi alamun wa adzabun fid dunya ka'annama tusiffuhumul malla wa huwa at-turabu al-haru wa sababu khizyin wa nadamatin fil akhirah. Di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah memutus tali kekerabatan itu adalah merupakan penderitaan dan azab di dunia. Makanya dikatakan dalam hadis tadi itu seakan-akan engkau telah melempari mereka itu dengan bara api yang panas. Wa huwa at-turabu al-har, yaitu adalah tanah atau debu yang sangat panas. Wa sababu khizyin wa nadamatin fil akhirah. Dan memutus tali kekerabatan itu adalah merupakan sebab kerendahan dan penyesalan di akhirat. Jadi sebenarnya seseorang yang memutus merusak hidupnya sendiri, merusak hidupnya di dunia. Dia akan membuat dirinya sendiri itu menderita. Ya. Allah akan buat dia itu menderita dengan azab yang Allah berikan kepadanya, karena dia telah memutus tali kekerabatan. Dan dia seakan-akan seperti merasakan derita yang dirasakan oleh orang yang memakan bara api yang sangat panas. Itu di dunia ya. Di dunia mereka menderita, dan bahkan di akhirat pun kelak mereka juga akan menderita ya, dan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat berat karena mereka telah memutus tali kekerabatan. Lalu faedah yang berikutnya, yanbaghi lil abdi an yahtasibal ajra minallahi fi adai al-huquqi wal ihsani ila dzawil qurba wa ghairihim fayuaddi ma alaihi wa la yaltafit. Kata syarih di sini, seyogyanya bagi seseorang adalah senantiasa mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu dalam menunaikan hak-hak manusia, dan juga senantiasa berbuat baik kepada karib kerabat dan manusia yang lain dan orang-orang yang lain. Fayu'addi ma alaihi wa la yaltafit, tunaikan hak dan jangan peduli apa sikap mereka. Jadi ini jemaah sekalian ya, sangat agung sekali ya faedah dari hadis ini, yaitu orang hendaknya dia melaksanakan kewajiban saja, menunaikan hak dengan baik, tunaikan hak manusia. Seperti orang tadi itu, kewajiban dia adalah
berbuat baik kepada karib kerabat. Mereka mau membalas dengan kebaikan atau tidak, maka tidak usah peduli. Mereka mau membalas kebaikan kita, misalnya ketika kita berbuat baik pada mereka, atau tidak membalas, ya, membalas atau tidak, nggak usah peduli. Yang penting kita berbuat baik kepada mereka. Ini sangat luar biasa sekali. Orang yang memiliki iman yang sangat kuat, yang mampu untuk melakukannya. Orang yang memiliki iman yang sangat sempurna, ya, yang melakukan demikian ini. Sungguh sangat luhur. Makanya dikatakan laisal wasilu bil mukafi. Menyambung hubungan, menyambung tali kekerabatan itu bukan dengan membalas, ya. Kalau misalnya ada orang berbuat baik, ya, ada kerabat kita misalnya berbuat baik kepada kita, kemudian kita membalasnya dengan kebaikan, itu memang bagus. Sebenarnya yang lebih hebat lagi, ya. Ada yang lebih bagus lagi, yang lebih luar biasa, lebih istimewa, yaitu misalnya kita yang memulai menyambung tali kekerabatan dengan mereka, berbuat baik kepada mereka, meskipun mereka tidak pernah berbuat baik kepada kita sebelumnya. Bahkan kalau seandainya mereka pun berbuat jahat kepada kita, kita tetap melakukan kebaikan kepada mereka dan menyambung hubungan baik dengan mereka. Maka ini yang istimewa. Ya. Makanya dikatakan laisal wasilu bil mukafi. Ya. Menyambung tali kekerabatan itu, ya, yang paling utama itu bukan dengan membalas sebenarnya. Kalau masalah membalas orang baik, kita balas dengan kebaikan, itu biasa. Itu memang kebaikan, tapi semua orang bisa melakukan. Tapi yang lebih istimewa adalah kita yang memulai berbuat baik kepada mereka, dan kita tidak peduli apakah mereka itu membalas perbuatan kita atau tidak, apakah sebelumnya mereka pernah berbuat baik kepada kita atau tidak. Maka itu yang luar biasa dan itu yang istimewa. Makanya juga kata para ulama, kita menyebarkan salam kepada siapapun. Selama misalnya, ya, kita bertemu dengan orang muslim, kita tebarkan salam, ya, pada orang-orang yang ada di sekitar kita, dari kalangan kaum muslimin, kita tebarkan salam kepada mereka. Jangan peduli mereka itu mau membalas salam kita atau tidak. Karena terkadang jamaah sekalian, ya, ada seorang itu misalnya ketika seseorang menyampaikan salam kepada dia, tapi dia malah pergi, ya, tidak membalas. Dan dia tidak peduli dengan salam itu. Maka seseorang ini tetap saja menyampaikan salam kepada dia. Entah dia itu mau membalas atau tidak, ya, mau misalnya menampakkan ketidaksukaan atau tidak, tetap saja sampaikan salam, ya, kepada mereka itu. Jadi kita hanya menunaikan hak saja, ya, menunaikan hak muslim, ya, dengan cara menyampaikan salam tersebut. Urusan mereka mau membalas atau tidak, maka itu adalah urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan padahal kita tahu sendiri bahwasanya menjawab salam itu adalah wajib, sehingga dia yang berdosa kepada Allah. Sedangkan kita hanya menunaikan hak saja, yaitu menyampaikan salam kepada mereka, ya. Kemudian faedah yang berikutnya dari hadis ini adalah bayanu anna silatar rahimi wajibun minal wajibati fil Islam wa annal qati'ata kabiratun minal kabairi. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya menyambung tali kekerabatan itu adalah merupakan kewajiban, ya, dari kewajiban-kewajiban yang ada dalam agama kita, ini agama Islam, dan bahwasanya menyambung tali kekerabatan itu adalah merupakan dosa besar, ya, adalah merupakan dosa besar. Dan ini juga pelajaran bagi kita jamaah sekalian ketika kita misalnya berdakwah, ya, di medsos misalnya, ketika kita nulis artikel, menulis kebaikan, ya, di situ, tapi misalnya ada orang-orang yang mencela kita misalnya.
maka hendaknya tetap kita berbuat baik kepada mereka ya. Jangan juga dibalas dengan keburukan, jangan dicaci maki mereka malah gitu ya. Kita menyampaikan kebaikan kepada mereka, kalau mereka berbuat jahat kepada kita, kita tetap berbuat baik kepada mereka ya. Meskipun mereka menghina-hina misalnya, kita balas mereka itu dengan kebaikan. Dan kalau seandainya kita balas dengan keburukan, itu malah membuat mereka semakin menjadi ya. Membuat mereka semakin bersikap buruk ya. Kita balas saja dengan kebaikan. Baik. Kita masuk pada hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-53. Dikatakan di sini haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais qol haddatsani akhi an Sulaiman ibni Bilalin an Muhammad ibni Abi Atiq an ibni Shihabin an Abi Salamah ibni Abdurrahman anna Abar Raddad al-Laitsi akhbarahu an Abdurrahman ibni Auf annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Ismail bin Abi Uwais. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku akhi, saudaraku, dari Sulaiman bin Bilal, dari Muhammad bin Abi Atiq, dari Ibnu Shihab, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, bahwasanya Abu Raddad al-Laitsi mengabarkan kepadanya dari Abdurrahman bin Auf, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, ana ar-rahmanu wa ana khalaqtur rahima washtaqaqtu laha minasmi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu. Allah azza wa jalla berfirman, aku adalah Ar-Rahman, Sang Maha pemberi rahmat dan kasih sayang. Ya, aku adalah Ar-Rahman, Sang Maha pemberi rahmat dan kasih sayang. Wa ana khalaqtur rahima, dan aku yang menciptakan rahim. Washtaqaqtu laha minasmi, dan aku ambil namanya dari namaku. Dan aku ambil namanya dari namaku. Faman wasolaha wasoltuhu, dan siapapun yang menyambung rahim tersebut, maka aku akan sambung dia. Waman qata'aha batattuhu, dan siapapun yang memutusnya, maka aku pun akan memutusnya. Baik. Jadi dalam hadis ini jemaah sekalian masih berkaitan tentang rahim. Di sini dikatakan bahwasanya kata rahim, ya, kata rahim itu adalah terambil dari kata Ar-Rahman, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Ya. Zat yang maha pemberi rahmat dan kasih sayang. Ar-Rahman, ya. Dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Rahim itu terambil ya, dari nama Allah Ar-Rahman. Makanya yang sering kita baca, yang kita semuanya itu sudah tahu, yaitu adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Ar-Rahim, Ar-Rahim itu adalah terambil dari kalimat tersebut. Dikatakan oleh syarih di sini jemaah sekalian, oleh para syurrah ya, para pensyarah, man wasalaha ra'a huquqaha. Arti dari kata man wasalaha, dan siapapun yang menyambung rahim tersebut, dikatakan di situ artinya memelihara hak-haknya, yaitu
dengan cara berbuat baik, ya, bermuamalah yang bagus dengan karib kerabat. Wasaltuhu ra'aitu huquqahu wa waffaitu sawabahu. Arti kata wasaltuhu, dan aku akan sambung dia, ya, siapapun yang menyambungnya maka aku akan menyambungnya, kata Allah. Artinya ra'aitu huquqahu wa waffaitu sawabahu. Aku akan memelihara hak-hak orang tersebut dan aku akan sempurnakan pahalanya. Dan aku akan sempurnakan pahalanya. Waman qata'aha, dan siapapun yang memutusnya, yakni waman qata'ar rahima, ini siapapun yang memutus rahim tersebut, qata'tuhu, aku akan putus dia, kata Allah. Artinya min rahmati al khassah, aku akan putus dia itu dari rahmatku yang khusus, ya. Aku akan putus dia dari rahmatku yang khusus. Nah, jamaah sekalian, tentang hal ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar makna kalimat tersebut, man wasalahu wasaltuhu laha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah itu menyampaikan tentang yang demikian itu. Ini beliau menukil perkataan Ibnu Abi Jamrah. Kita sebutkan perkataan ulama jemaah sekalian tentang yang demikian ini. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, qala Ibnu Abi Jamrah. Ya, Ibnu Abi Jamrah berkata, al-wuslu minallahi kinayatun an azimi ihsanihi. Menyambungnya Allah, ya, menyambungnya Allah adalah kata lain dari agungnya kebaikan Allah. Wa innama khataban nasa bima yafhamun. Allah mengajak bicara manusia dengan apa yang mereka fahami. Ya, Allah mengajak bicara manusia dengan apa yang mereka fahami. Walamma kana a'dhama ma yu'tihi al-mahbubu limuhibbihi al-wisalu huwa al-qurbu minhu wa is'afuhu bima yuridu wa musa'adatuhu ala ma yurdihi wa kanat haqiqatu dhalika mustahilatun fi haqqillahi ta'ala urifa anna dhalika kinayatun an azimi ihsanihi li abdihi. Tatkala semulia-mulianya pemberian, ya, tatkala semulia-mulianya pemberian sang kekasih untuk pencintanya adalah al-wisal, ya, semulia-mulianya pemberian sang kekasih untuk pencintanya adalah al-wisal, yaitu kedekatan dengannya. Ya, al-wisal itu artinya adalah kedekatan dengannya serta memenuhi apa yang dia inginkan serta menolong dia dalam memperoleh apa yang dia senangi. Wa kanat haqiqatu dzalika mustahilatun fi haqqillahi ta'ala. Namun yang demikian itu, atau namun hakikat yang demikian itu adalah mustahil bagi Allah. Ya, namun hakikat yang demikian itu adalah mustahil bagi Allah. Urifa anna dzalika kinayatun an azimi ihsanihi. Maka diketahui bahwasanya yang demikian adalah kata lain dari agungnya kebaikan Allah kepada hambanya. Jadi menurut Ibnu Abi Jamrah, maksudnya di situ adalah al-wuslu minallahi, ya, kinayatun an azimi ihsanihi. Maksudnya di situ Allah akan menyambung dia, ya. Maka maksudnya adalah itu menunjukkan atau kata lain dari besarnya kebaikan Allah kepada orang tersebut. Qala wa kadzalika al-qawlu fil qat'i wa huwa kinayatun an hirmanil ihsan. Qala, kata Ibnu Abi Jamrah, ya, demikian pula pembahasan tentang al-qata'.
yakni memutus. Kata Allah Subhanahu wa taala tadi, katakan dalam hadis tadi itu, waman qata, apapun yang memutusnya, maka aku akan putus dia. Wa huwa kinayatun an hirmanil ihsani. Yang demikian itu artinya adalah kata lain dari dihalanginya seseorang untuk memperoleh kebaikan Allah. Namun jamaah sekalian, perkataan yang demikian ini dikritik oleh para ulama karena ini adalah takwil ya. Yang demikian ini adalah takwil. Maka para ulama mengkritik perkataan yang demikian ini. Saya sampaikan di sini misalnya dalam taklik Fathul Bari di sini, di takliknya, di catatan kakinya di situ, Syekh bin Baz menyampaikan tentang masalah itu. Kata beliau di situ, bal al-waslu wal qat'u fi'lani sabitani lillahi subhanah. Al-waslu ya, wal qat'u menyambung dan memutus itu adalah dua perbuatan Allah yang layak bagi Allah. Min babil majazat wal muqabalah liman yastahiquhuma. Liman yastahiquhuma. Untuk mengganjar atau membalas siapapun yang berhak untuk mendapatkan demikian tersebut. Wa huma minas sifati al-wajibi isbatuhuma lahu subhanahu kasairis sifati wa laysata bimustahilatin 'ala Allahi fi haqiqatiha. Dan keduanya itu, ini al-waslu wal qat'u, itu adalah merupakan sifat yang wajib untuk ditetapkan bagi Allah seperti sifat-sifat yang lain. Dan keduanya itu tidaklah mustahil bagi Allah. Fi haqiqatiha, di dalam hakikatnya. Yang demikian itu tidaklah mustahil bagi Allah di dalam hakikatnya. Bal nu'minu biha bila tamsilin, bahkan kita ya umat Islam ya mengimaninya bila tamsil, tanpa mempermisalkannya, wala takyif, dan tanpa membagaimanakannya, wala ta'til, dan juga tanpa mengingkarinya, wala tahrif, dan juga tanpa merubah baik lafaz maupun maknanya. Dan ini adalah memang kaidah-kaidah dalam masalah asma wa sifat. Kasairi nususil asma'i was sifati wallahu a'lam, ya, seperti nas-nas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, di sini ada kritikan tentang takwil terhadap menyambung dan memutusnya Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi hendaknya dua sifat tersebut ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun kita tidak perlu menyamakannya dengan sifat makhluk, ya, tanpa membagaimanakannya, ya, tanpa mengingkarinya, dan tanpa mentahrif atau merubah lafaz dan maknanya. Nah, faedah dari hadis ini jemaah sekalian, yaitu adalah ta'zimu syanu fadilati wasliha wa azimil ismi biqati. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah betapa agungnya perihal rahim. Betapa agungnya perihal rahim, dan terdapat penjelasan tentang keutamaan menyambung tali kekerabatan tersebut, dan betapa besarnya dosa memutus tali kekerabatan. Betapa besarnya dosa memutus tali kekerabatan. Dan kemudian berikutnya juga di antara faedah dari hadis ini adalah ar-rahimu asarun min asarir rahmanir rahim. Kata ar-rahim tadi itu adalah ya, bagian pengaruh atau efek, ya, dari asar, ya, dari pengaruh ar-rahman dan juga ar-rahim. Makanya di situ tadi dikatakan bahwasanya ar-rahim itu adalah terambil dari kata ar-rahman. Ya, wallahualam. Baik jemaah sekalian.
kita cukupkan terlebih dahulu ya pembahasan kita pada kesempatan ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya masih tentang rahim ya, menyambung tali kekerabatan. Baik, kita akhiri. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.